Banyak orang percaya satu hal sederhana tentang kecerdasan, bahwa orang seperti B.J. Habibie lahir dengan otak yang berbeda dari manusia biasa. Seolah-olah memorinya yang luar biasa, kemampuannya memahami persamaan kompleks, dan visi teknologinya hanyalah hasil dari genetik langka. Tapi cerita sebenarnya jauh lebih menarik dari itu. Habibie pernah menghadapi tekanan akademik ekstrim ketika belajar di Jerman. Materinya padat, persamaan teknik rumit, informasi datang bertubi-tubi, dan disitulah ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Masalah terbesar bukanlah kurangnya kecerdasan, masalahnya adalah cara kita menggunakan otak. Sebagian besar sistem pendidikan mengajarkan kita satu metode yang sama, membaca, menghafal, mengulang. Namun, metode itu sering gagal ketika informasi menjadi terlalu kompleks. Habibie menemukan pendekatan berbeda, sebuah sistem berpikir yang membuat otaknya mampu memetakan ide-ide rumit dengan kecepatan luar biasa. Dan di video ini, kita akan membongkar 3 hal penting. Mengapa mitos IQ sering menyesatkan cara kita belajar, bagaimana Habibie menggunakan pemetaan visual untuk memperkuat memori, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip yang sama di dunia yang penuh distraksi hari ini. Semuanya berawal dari satu kebiasaan kecil saat beliau membuka halaman pertama. Mari kita bedah rahasianya. Selama bertahun-tahun, masyarakat sering mengukur kecerdasan dengan satu angka sederhana, IQ. Angka itu dianggap sebagai ukuran utama dari kemampuan berpikir manusia. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Banyak orang dengan IQ tinggi tetap kesulitan memahami konsep kompleks. Sebaliknya, beberapa orang dengan skor rata-rata mampu menghasilkan inovasi besar. Mengapa? Karena kecerdasan bukan hanya soal kapasitas otak. Ia juga tentang bagaimana informasi disusun di dalam pikiran. Habibie dikenal memiliki kemampuan memahami struktur teknik yang sangat kompleks. Ketika mempelajari aerodinamika dan struktur pesawat, ia tidak hanya menghafal rumus, ia membangun model mental. Alih-alih mengingat persamaan secara terpisah, ia melihatnya sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Namun, ada paradoks menarik. Banyak orang yang mencoba meniru metode belajar konvensional justru mengalami hal yang disebut information overload. Terlalu banyak informasi masuk, tetapi sedikit yang benar-benar dipahami. Ini bukan kegagalan individu. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan yang sering mengabaikan satu fakta penting tentang otak. Otak manusia tidak dirancang untuk menyimpan informasi secara linier. Ia dirancang untuk mengenali pola dan ruang. Dan disinilah pendekatan Habibie menjadi sangat menarik. Ia tidak sekedar belajar, ia membangun peta mental. Di balik kemampuan berpikir Habibie, ada prinsip neurologis yang sangat penting. Neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur koneksi sarafnya berdasarkan pengalaman dan latihan. Setiap kali kita belajar sesuatu dengan cara tertentu, jalur saraf baru terbentuk. Habibie menggunakan prinsip ini melalui pendekatan yang bisa kita sebut sebagai active sensing. Alih-alih menerima informasi secara pasif, ia berinteraksi secara aktif dengan konsep yang dipelajarinya. Misalnya, ketika mempelajari struktur pesawat, ia tidak hanya membaca teks, ia membayangkan bagaimana tekanan udara bekerja pada sayap, bagaimana gaya mekanik bergerak melalui struktur logam, bagaimana perubahan kecil dapat mempengaruhi seluruh sistem. Otaknya tidak sekedar menyimpan data. Otaknya mensimulasikan sistem nyata. Dan disinilah momen aha muncul. Memori kuat bukanlah hasil dari menghafal berulang. Memori kuat muncul ketika informasi di organisasi menjadi struktur visual dan spasial di dalam pikiran. Penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa pendekatan ini mengaktifkan beberapa area penting otak sekaligus. Hipokampus, memori, korteks visual, jaringan asosiasi kompleks. Ketika 3 sistem ini bekerja bersama, memori menjadi jauh lebih stabil. Artinya, kemampuan seperti yang dimiliki Habibie bukanlah sesuatu yang misterius. Itu adalah hasil dari cara berpikir yang melatih otak secara sistematis. Dan kabar baiknya, cara itu bisa dipelajari. Sekarang pertanyaan paling penting muncul.
Bagaimana kita menerapkan prinsip ini di dunia modern yang penuh notifikasi, distraksi, dan banjir informasi? Berikut protokol sederhana yang terinspirasi dari pendekatan Habibie. 1. Ubah informasi menjadi sistem, bukan fakta. Kesalahan paling umum dalam belajar adalah memperlakukan setiap informasi sebagai unit terpisah. Padahal otak bekerja jauh lebih baik ketika informasi disusun sebagai sistem yang saling terhubung. Misalnya, ketika belajar konsep baru, jangan langsung menghafal. Tanyakan 3 hal. Apa hubungan konsep ini dengan konsep lain? Bagian mana yang menjadi inti sistemnya? Bagaimana perubahan kecil mempengaruhi keseluruhan? Dengan cara ini, otak mulai membangun peta mental, bukan sekadar daftar fakta. 2. Gunakan visualisasi struktural. Habibie sering memvisualisasikan konsep teknik sebagai struktur nyata. Kita bisa melakukan hal yang sama. Ketika membaca buku atau mempelajari konsep, bayangkan ide itu sebagai objek atau sistem. Contoh, jika belajar ekonomi, bayangkan sistem seperti mesin yang memiliki roda, aliran energi, dan tekanan. Semakin konkret gambaran mentalnya, semakin kuat memori terbentuk. 3. Latihan active recall berbasis peta. Setelah memahami konsep, tutup buku. Coba gambar ulang peta konsep dari ingatan. Tidak perlu sempurna. Tujuan latihan ini adalah memaksa otak mengakses kembali jalur memori yang baru dibangun. Ini memperkuat koneksi saraf secara drastis. 4. Batasi konsumsi informasi. Di era digital, masalah terbesar bukan kurangnya informasi. Masalahnya adalah terlalu banyak informasi tanpa pemrosesan mendalam. Habibie dikenal sangat selektif dalam apa yang ia pelajari. Lebih baik memahami satu konsep secara mendalam daripada membaca 10 topik secara dangkal. 5. Bangun ritual fokus harian. Otak bekerja lebih optimal ketika memiliki ritme. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk deep thinking. Tanpa notifikasi, tanpa distraksi. Di periode inilah peta mental baru benar-benar terbentuk. Pada akhirnya, kisah Habibie bukan sekedar tentang kecerdasan luar biasa. Ia adalah contoh bagaimana seseorang menggunakan potensi otaknya secara maksimal. Dan ketika kita memahami cara kerja otak, kita menyadari satu hal penting. Kita menyadari satu hal penting. Banyak keterbatasan mental yang kita rasakan sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh metode belajar yang salah. Dengan pendekatan yang tepat, setiap orang dapat memperkuat memori, memperdalam pemahaman, dan membangun kemampuan berpikir yang jauh lebih tangguh. Di era modern, informasi akan terus bertambah. Tetapi orang yang benar-benar unggul bukanlah yang memiliki informasi paling banyak, melainkan yang mampu mengorganisasi pengetahuan di dalam pikirannya. Jika kita belajar menguasai lanskap mental kita sendiri, kita tidak hanya mengikuti perubahan zaman, kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri. Jika video ini memberi perspektif baru tentang potensi otak manusia, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas kecerdasan, kita belajar bagaimana mengoptimalkan pikiran kita sepenuhnya.